Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian di rumah, pada sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku di rumah, pada sehat? Alhamdulillah, kalian di rumah mudah-mudahan tidak ada kekurangan suatu apa bersama keluarga. Situasi pandemi yang masih berlangsung, kalian jangan lupa protokol kesehatan. Pertemuan pada hari ini Bapak akan lanjutkan materinya, yaitu mengenai kerjasama negara maju dan negara berkembang. Bapak ulangi, kerjasama negara maju dan negara berkembang. Kita ketahui bersama bahwa negara maju dan negara berkembang itu adalah pada prinsipnya itu apa yang harus diketahui, bahwa negara itu termasuk maju dan negara itu termasuk berkembang. Maka kita lihat dulu di sini, dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan masyarakat, kita akan jumpai kelompok masyarakat yang berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain. Di tengah masyarakat muncul kelompok orang-orang kaya, berpendidikan, terpandang, dan di sisi lain muncul kelompok orang-orang miskin, terbelakang, dan terpinggirkan atau termarginalkan. Nah, di dalam negara juga muncul negara kaya, maju, negara kaya, maju, di sisi lain akan menghasilkan negara miskin dan terbelakang. Maka fenomena ini merupakan dampak dari globalisasi yang menghasilkan hubungan antara negara dari satu aspek ekonomi, produksi, politik, dan konsumsi, sehingga ada negara yang mampu mengambil keuntungan dari proses globalisasi itu, maupun negara yang jadi bahan eksploitasi proses globalisasi tersebut. Maka di sini perlu kita memahami dulu tentang pengelompokan negara-negara di dunia berdasarkan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, atau ada buku yang mengatakan IHD, Index Human Development. Nah, di sini IPM, Indeks Pembangunan Manusia, yaitu ukuran pencapaian rata-rata dalam dimensi kunci pembangunan manusia. Ukuran pencapaian rata-rata dalam dimensi kunci pembangunan manusia. Apa pembangunan manusia itu yang dilihat atau yang perlu diketahui? Yaitu umur yang panjang dan sehat, berpengetahuan,
dan memiliki standar kehidupan yang layak. Nah, itulah gambaran daripada IPM atau IHD tadi. Berdasarkan IPM, Indeks Pembangunan Manusia, ada 4 kelompok negara yang ada di dunia. Yang pertama, kelompok negara IPM rendah. Kelompok negara IPM rendah, yaitu negara-negara IPM-nya kurang dari 0,550. Pertama. Yang kedua, kelompok negara IPM menengah, yaitu negara-negara IPM-nya 0,550 sampai 0,699. Yang ketiga, kelompok negara IPM tinggi, yaitu negara-negara IPM-nya 0,700 sampai 0,799. Dan yang keempat adalah kelompok negara IPM sangat tinggi, yaitu negara-negara IPM-nya lebih dari 0,800. Wan. Naik kan ya? Oh, naik ke. Itu. Maju. Maju. Nah, itu ada 4 berdasarkan IPM kelompok negara di dunia. Yang berikut adalah klasifikasi negara-negara di dunia berdasarkan tingkat perkembangannya yang diukur dengan pendapatan nasional bruto per kapita. Saya ulangi, klasifikasi negara-negara di dunia berdasarkan tingkat perkembangannya yang diukur dengan pendapatan nasional bruto per kapita adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelompok negara berpendapatan rendah. Kelompok negara berpendapatan rendah atau low income countries, yaitu negara-negara dengan pendapatan nasional bruto per kapita kurang dari 1.025 US dollar, yaitu negara-negara yang berpendapatan nasional bruto kurang dari 1.025 US dollar. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok negara berpendapatan menengah bawah atau lower middle income countries, yaitu
negara-negara berpendapatan nasional bruto per kapita 1.026 sampai 4.035 US dollar. Yaitu negara-negara berpendapatan nasional bruto per kapita 1.026 sampai 4.035 US dollar. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kelompok negara berpendapatan menengah atas. Menengah atas atau upper middle income countries, yaitu negara dengan pendapatan nasional bruto per kapita 4.036 sampai 12.475 US dollar. $4.036 sampai 12.475 US dollar. Kemudian yang keempat adalah kelompok negara berpendapatan tinggi atau high income countries, yaitu negara yang berpendapatan nasional bruto per kapita lebih dari 12.476 US dollar. $12.476 US dollar. Ya. Itulah ada 4 kelompok negara di dunia berdasarkan tingkat perkembangannya yang diukur dengan pendapatan nasional bruto per kapita, yaitu kelompok negara berpendapatan rendah, kedua kelompok negara berpendapatan menengah bawah, yang ketiga kelompok negara berpendapatan menengah atas, dan yang keempat kelompok negara berpendapatan tinggi. Ya. Berikut pengertian karakteristik negara maju. Pengertian karakteristik negara maju. Kita akan pahami bersama-sama pengertiannya daripada karakteristik negara maju. Negara maju di sini atau dikenal dengan developed country, yaitu negara yang berdaulat dan memiliki ekonomi yang sangat maju dan infrastruktur teknologi yang maju dibandingkan dengan negara-negara yang kurang maju. Ya, kurang lebih lah pengertiannya bahwa negara maju ini adalah negara berdaulat dan memiliki ekonomi yang sangat maju dan infrastruktur teknologi yang maju dibandingkan dengan negara-negara yang kurang maju. Nah, maju di sini, dalam istilah maju di sini adalah maju dalam negara industri. Bagaimana industri itu adalah negara yang lebih berkembang secara ekonomi. Maka negara ini dicirikan oleh industri dalam skala yang luas. Jadi maju di sana, kita lihat istilah maju di sana adalah dalam negara industri, yaitu negara yang lebih berkembang secara ekonomi, dan negara ini dicirikan oleh industri dalam skala luas. Maka kita bisa ambil salah satu definisi atau pengertian negara maju menurut Kofi Annan. Di sana pengertiannya adalah negara yang memungkinkan
semua warganya menikmati kebebasan dan kehidupan yang sehat di dalam lingkungan yang aman. Ya, jadi Kofi Annan mengartikan bahwa negara yang memungkinkan semua warganya menikmati kebebasan dan kehidupan yang sehat di dalam lingkungan yang aman. Itu pengertian negara maju menurut Kofi Annan. Kita teruskan di sini karakteristik negara-negara maju dilihat dari segi ekonomi. Karakteristik negara maju atau ciri-ciri negara maju dilihat dari segi ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ciri-cirinya atau karakternya, pendapatan per kapita tinggi. Kita bisa dilihat tinggi itu berapa, itu tadi ada di bagian atas. Pertama, pendapatan per kapita tinggi. Itu ciri negara maju yang pertama. Yang kedua, mayoritas penduduknya bermata pencarian di sektor industri dan jasa. Mayoritas penduduknya bermata pencarian di sektor industri dan jasa. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan industri tinggi atau tingkat pertumbuhan industrinya tinggi. Kemudian yang keempat, komoditas ekspor merupakan barang-barang industri. Komoditas ekspor merupakan barang-barang industri. Yang kelima, ada keseimbangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan kerja. Yang kelima, ada keseimbangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan kerja. Yang keenam, produktivitas dan kualitas hidup masyarakat cukup tinggi. Yang keenam, produktivitas dan kualitas hidup masyarakat cukup tinggi. Yang ketujuh, tingkat kemiskinan rendah. Tingkat kemiskinan rendah. Yang kedelapan, ciri yang kedelapan atau karakteristik yang kedelapan, pemanfaatan sumber daya alam secara efektif dan efisien. Yang kedelapan, pemanfaatan sumber daya alam secara efektif dan efisien. Yang kesembilan, jaminan sosial memadai. Yang kesembilan, jaminan sosial memadai. Yang kesepuluh, konsumsi energi lebih besar. Konsumsi energi lebih besar. Ya, jadi ada
10 karakteristik negara maju dilihat dari segi ekonomi. Ya, Bapak teruskan. Tadi dilihat ciri-ciri atau karakteristik negara maju dilihat dari ekonomi. Sekarang karakteristik negara-negara maju dilihat dari sosiodemografi. Demografi. Kita tahu semua yang namakan demografi. Yaitu ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk kependudukan, ya, angka kelahiran, angka kematian, dan seterusnya. Itu tentang kependudukan. Ya, di sini ada beberapa ciri yang perlu kita ketahui bersama dari negara maju dilihat dari sosiodemografi. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kelahiran rendah. Karakter yang pertama, tingkat kelahiran rendah. Kemudian yang kedua, angka kematian bayi rendah. Angka kematian bayi rendah. Yang ketiga, angka harapan hidup tinggi. Yang ketiga, angka harapan hidup tinggi. Yang keempat, penyebab kematian kerap berkaitan dengan gaya hidup. Penyebab kematian kerap berkaitan dengan gaya hidup. Kemudian yang kelima adalah pertumbuhan penduduk rendah dan cenderung menurun. Pertumbuhan penduduk rendah dan cenderung menurun. Pertumbuhan penduduk rendah dan cenderung menurun. Karakter yang ke-6, dependensi rasio rendah. Dependensi rasio rendah, atau di sana disebut juga angka ketergantungannya adalah rendah. Dependensi rasio rendah atau angka ketergantungannya rendah. Kemudian yang ketujuh, ciri yang ketujuh atau karakter yang ketujuh, tingkat pendidikan masyarakatnya tinggi. Tingkat pendidikan masyarakatnya tinggi. Kemudian yang ke-8, tingkat buta huruf rendah. Tingkat buta huruf rendah. Kemudian yang ke-8,
tingkat pendidikan masyarakatnya tinggi, ya udah tadi tingkat pendidikan masyarakatnya tinggi. Kemudian yang ke-9, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang berikutnya, yang ke-10, penduduknya memiliki etos kerja dan pola pikir yang tinggi. Penduduknya memiliki etos kerja dan pola pikir yang tinggi. Ya, etos kerja. Kemudian yang ke-11, di sana adalah infrastruktur maju. Infrastruktur maju. Berikut yang ke-12, kesempatan menuju teknologi baru lebih baik. Kesempatan menuju teknologi baru lebih baik. Kemudian yang ke-13, penduduknya umumnya tinggal di perkotaan. Yang ke-13, yang terakhir, adalah penduduknya umumnya tinggal di perkotaan. Itulah ciri atau karakteristik negara-negara maju dilihat dari sosiodemografi. Jadi ada 13. Jadi kalian pahami semua itu. Tadi yang pertama dilihat dari ekonomi, yang kedua sosiodemografi. Nah, ini untuk pertemuan pada hari ini. Nanti pertemuan berikutnya untuk minggu depan kita akan bahas tentang negara berkembang. Di sana ada pengertian negara berkembang, kemudian ciri atau karakteristik negara berkembang, baik dilihat dari segi ekonomi maupun dilihat dari segi sosiodemografi. Nah, itu untuk pertemuan minggu yang akan datang. Jadi kalian pelajari di buku, Nah, kalau pelajari di buku, nanti pertemuan berikutnya apa yang Bapak sampaikan itu. Kemudian di sini Bapak sampaikan ada beberapa tugas yang belum kalian penuhi. Bapak sudah kirim lewat WA, itu kalian kirimkan, ya kirimkan. Bapak tunggu sampai nanti malam. Yang belum mengirimkan tugas ke Bapak, itu tugas 1 dan tugas 2. Nah, untuk itu kalian pelajari di rumah dengan baik, nanti kalian kirim ke Bapak. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.